Oke, tolong videonya dinyalakan sebagai bukti kehadiran kalian, ya. Sebagaimana kesepakatan kita. Yuk, videonya. Laila tadi katanya kameranya rusak, jadi nggak bisa. Mana yang belum tampilin video? Iya, Pak. Ayo, Arifa, Joseph, Cynthia, Yofi, Martin, Marinda, Lilis, Arifa, terus Kitantia, Dewi Kintansari itu di mana? Itu nggak ada wajahnya. Sherin masih itu kayaknya dia lagi di motor. Tolong segera menepi biar fokus. Ya, silakan menepi tapi jangan di warung kopi karena nanti bisa membatalkan puasa. Oke. Estri juga itu kameranya kok nggak bergerak itu ya? Estrilian. Hadir, Pak. Ini sinyal saya kayak yang jelek ya? Kok nge-lag ya? iPhone, siapa itu iPhone? Ayo, Sinyal mana Bapak sepertinya yang merah, Pak. Oh iya kah? Iya. Sinyal saya kayaknya ya. Ini sudah oke, gimana? Halo? Iya, Pak. Sudah. Oke. Oke, kita langsung saja. Kita lanjutkan praktikum ya. Bagi yang minggu lalu belum sempat mengambil nilai ya. Mengambil nilai praktikum di sini yang sudah saya catat. Yang sudah ada sebagian nilainya Sherin, Laila, Cynthia, Estri, Arifah, Rasmiatun, sama Rizky Tantia ya. Jadi saya akan mempersilahkan kepada yang belum ya, yang belum dulu untuk mempresentasikan atau menyampaikan tutorial 4 uji ya yang sudah kita pelajari ya untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian gitu ya. Siapa dulu yang mau? Silakan mengajukan diri. Apa? Kemarin saya sudah upload di YouTube, Pak. Ulang lagi, Kak, Pak? Oh, Rahel ya. Rahel sama Mutiara enggak, nanti dulu ya. Belakangan aja dulu ya, karena sudah ada di YouTube. Kita persilakan yang lain ya, dulu Pak. ya. Kita persilakan yang lain dulu. Rahel kalau mau nunjukin videonya di YouTube silakan aja juga, sama aja kan gitu. Oke, teman-teman, ini sudah saya upload di YouTube, silakan ditonton nih. Silakan aja. Oke, siapa dulu yang mau mengajukan diri silakan sebelum saya tunjuk. Silakan, siapa yang mau mengajukan diri terlebih dahulu? Saya aja, Pak. Siapa itu? Dewi? Dewi, Pak. Yes, oke, silakan share screen hasil pekerjaannya. Nih, sudah saya setting, silakan. Ini Share screen. tempatnya, Pak. Tunjukkan aja dulu datanya, nanti saya minta apa gitu ya. Pak. Silakan. Oke. 15 soal, 10 orang. Oke, dicoba dulu ya. Silakan. Coba SPSS sudah buka juga SPSS-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Copy dulu semuanya ke SPSS. Mana SPSS-nya belum tampil? Baik, Pak ya. Oke. Nah, sudah dibuat. Oke, sip. Oke.
Coba. Yang validitas ya, Pak. Oke, sekarang validitas dulu, silakan. Validitas. Oh, sorry, Pak ya. Bentar. Ini ada yang salah. Kenapa? Bentar, Pak. Bentar ya, Pak. Saya yang salah lihat, Pak. Untuk validitas, yang pertama, analyze, Oke. kemudian correlate, Oke. bivariate, Oke. lalu di blok semua, di paste, person, kemudian oke. Hasilnya mana? Oke. Oke, nomor 1 valid atau tidak? Nomor 1 valid, Pak, sedang. Nomor 2? Nomor 2 dulu, Pak, dibuang. Nomor 3? Nomor 3 juga. Nomor 4? Nomor 4 sedang. Nomor 5? Nomor 5 tinggi. Nomor 6? Nomor 6 dibuang. 7? Kemudian nomor 7 sedang. 8? 8 dibuang. 9 sedang. 10 sedang. 11 dibuang. 12 tinggi. 13 tinggi. 14 dibuang. 15 dibuang. Jadi berapa yang valid? Yang valid ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya saya juga ngitung 8 tadi sudah. Oke, sekarang kembali ke yang tadi, file tadi. Coba kembali ke file input tadi. Hapus yang tidak valid. Coba. Hapus yang tidak valid tadi. Nomor 2 sama 3 dihapus. Ya, bisa di situ, bisa di sebelahnya ya. Hapusnya juga sama aja. Bisa di variable view atau data view. Oke. Nomor 3 hapus. Nomor 3. Nomor 6. Nomor 6. 6, 7, 8 dihapus. Oke. 9, 10, 11 dihapus. 12, 13, 14, 15 dihapus. Oke. Enggak apa-apa. Nah. Skor total jangan dulu. Skor total. Aduh. Ya sudah, enggak apa-apa deh. Hapus, Pak. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Kembali ke sebelah data view. Perintah selanjutnya coba. Oke. Coba tunjukkan ke saya daya pembeda. Daya pembeda ya, Pak. Ya. Daya pembeda, analyze. Oke. Kemudian scale. Oke. Reliability analysis. Oke. Kemudian di blok semua. Di paste, statistik. Kemudian dicentang semua item, scale item. Oke. Kemudian continue, modelnya alpha, lalu oke. Oke, sip. Kita lihat hasilnya. Oke, lihat yang kolom mana? Bentar, Pak, bentar. Salah step, Pak. Bentar, Pak. Oh, benar. Oh, ini ya, Pak ya? Ya. Kolom yang corrected item total correlation. Oke, coba saya tanya, nomor 1 itu daya pembedanya bagaimana? Nomor 1 itu daya pembedanya cukup, Pak. Baik. Cukup atau baik? Baik. Baik. Nomor 4? Nomor 4 baik juga, Pak. Selanjutnya sangat baik.
Oke. Selanjutnya juga sangat baik. Oke. Selanjutnya juga sangat baik. Kemudian baik, Baik. sangat Oke. baik, dan juga sangat baik yang terakhir, Pak. Oke. Berarti semuanya bisa dipakai gitu ya? Ya, bisa dipakai Ya. semua, Pak. Oke, sip, paham. Saya rasa kamu paham. Sip, mantap. Dewi Kintansari, thank you atas penyajiannya. Cukup itu aja sampelnya. Silakan di stop share. Oke. Thank you Dewi Kintansari. Selanjutnya di bawahnya Dewi ada Mutiara, tapi Mutiara mau nunjukkan datanya atau tunjukkan videonya, silakan. Kalau kayak Kak Dewi tadi enggak apa-apa? Nggak apa-apa, udah. Oke. Silakan. Oke, jadi data saya ada 20 siswa. Oke, 15 soal. Berapa soal itu? 20 20 soal kan? 20 soal. 20 soal. Oke. Oke. Coba ini misal ya. Tadi sudah paham validitas ya? Coba uji validitas. Analyze, correlate, bivariate. Oke, coba pahamin itu. Nomor 1 valid atau tidak? Rendah, Pak. Enggak. Nah, oke. Nomor 2 A tidak bisa dihitung. Nomor 3. Nomor 3 4,91 sedang. Masih bisa ya? Ya. Nomor 4. Nomor 4 rendah. Nomor 5 baik. Pakai 6 ya? sedang. Oke. Ya. 3, 5, 6 lanjut. Terus nomor berapa sih? 3, 5, 6, Pak. 3, 5, 6 yang valid. Ini saya nyatat juga nih. Ini saya nyatat juga. 3, 5, 6 yang valid. Maksudnya yang dipakai. Lanjut. 7. Terus 7 0,581. Oke, dipakai. Sedang. Ya. Nomor 8 0,607 sedang bisa dipakai. Nomor 9 0,458 sedang bisa dipakai. Nomor 10 0,467 sedang. Bisa, oke. Nomor 11 0,784 baik. Oke. Nomor 12 0,812 baik. Oke. Nomor 13 0,478 sedang. Bisa dipakai, lanjut. Ya, nomor 14 0,552 sedang. Oke. Nomor 15 0,584 sedang. Nomor 16 0,783. Oke. Baik. Nomor 17 dan 18 0,715 baik. Oke. Semuanya nomor itu. 19 0,781 baik. 20 0,736 baik. Oke. Berarti yang nggak valid nomor 1, 2, 4. Ya. Oke. Silakan kembali ke data yang tadi. Kita lanjutkan uji reliabilitas. Silakan tunjukkan. Reliabilitas, Pak. Hapus dulu, hapus yang nggak valid. 1, 2, 4. Oh iya, lupa. Oke. Reliabilitas, analyze, scale, reliability analysis, kontrol A, in, statistik, centang, item, dan scale. Lalu continue. Oke. Reliabilitas begitu kah? Pakai skor total?
Ayo. Kok tadi di Apa, blok Pak? semua? Enggak, reliabilitas semuanya di blok kah? Enggak, skor totalnya. Enggak kan? Tadi kamu di blok apa enggak? Coba ulangin. Terpindah apa enggak tadi itu? Coba. Coba. Salah-salah. Di output. Bisa Enggak, dilihat di enggak. output. Udah di sini aja, ulangin aja. Analyze, coba. Scale. Ya singkat, tadi tak lihat, nah kan terpindah semua kan? Kembalikan, kembalikan. Balik lagi. Itu tanda panahnya itu, tanda panah. Nah, Sudah. Udah. Oke. nah 0,9 gitu ya. 0,913 berarti reliable gitu ya. Nah, kelihatan kan? Nah, itu reliability statistik Cronbach alpha 0,913 berarti reliable gitu ya. Tadi kan 0,7 beda gitu kan. Nah, jadi nggak dipakai skor totalnya. Oke, sip, thank you Mutiara. Good job. Silakan stop share. Oke. Selanjutnya siapa ya? Siapa yang mau mengajukan diri deh? Nggak usah saya tunjuk. Silakan. Ada nggak yang mau cepat gitu ya? Kalau misalnya kita kuliah tatap muka, yang sudah selesai boleh ke kantin gitu ya. Boleh live kelas. Ini live Zoom juga nggak apa-apa, kayak Estri, kayak Laila, Sherin gitu ya. Silakan kalau mau live class gitu kan. Tapi jangan, sini aja. Oke, si ini ya, coba kemarin yang belum. Rahel sudah ada YouTube-nya. Rahel mau nunjukin YouTube-nya nggak? Sekalian promosi kan sama teman-teman kan? Tunjukkan aja, buka YouTube-nya sudah. Buka aja. Kasih tonton teman-temannya. Ya, bentar, Pak. Ini buka YouTube-nya, Pak. Iya, buka YouTube-nya aja sudah. Dari Nggak YouTube apa-apa. aja. Ya, biar teman-teman anu juga tekan tombol merahnya itu. Itu suaramu kan? Iya, suara saya, Pak. Tutorial, Suara iya. siapa, Pak? Oh, enggak, siapa tahu suara yang lain. Coba. Ntar, Pak, saya pindah ke laptop dulu. Oh, kamu sampai HP. Sudah, kita skip dulu. Selanjutnya, Rasmiatun sudah. Joseph, silakan. Sudah siap apa belum? Joseph? Belum, Pak. Joseph belum? Oke, saya nggak tahu kamu nanti ngambil nilainya kapan ya. Ini kesempatan ini, saya kasih kesempatan praktek. Hari ini belum ya? Oke, kalau belum, kita skip. Nurahmi? Nurahmi, ada orangnya? Ini nggak ada videonya. Nurahmi, halo? Ada, Pak, tapi saya masih ngitung skor total. Oh ya sudah, berarti skip dulu ya. Kita tunggu. Pak. Oke. Nurahmi. Anissa Konita. Oh, tiba-tiba live dia. Ya udah, enggak usah. Lilis. Lilis Asriani Putri. Sudah siap data? Sudah, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Belum. Oke, sambil buka ya. Anissa Konita bagaimana? Kayaknya belum ini Anissa Konita nih, di luar ini. Anissa Konita gimana, Nisa? Anissa? Kamu dengar saya? Oke, skip. Nggak ada nilai. Martin Jan? Martin? Martin sudah Laptop ada data? saya belum. Oh, masih belum?
Ya sudah, Ya, Pak. saya rekomendasikan kamu ke tempat temanmu siapa begitu, kemudian berlatih, baru tunjukkan ke saya. Entah itu di Ya, video Pak. atau bagaimana gitu. Ya. Ya, Pak. Oke, skip. Yofi Elsa. Yofi Elsa. Yofi Elsa bagaimana? Nah, tiba-tiba Yofi Elsa bagaimana? Kamu dengar saya? Bapak, saya Siapa? kalau mau langsung ke daya pembeda boleh nggak, Pak? Iya, boleh. Nanti dulu. Taduh, Yofi Elsa gimana Yofi Elsa? Saya mau lihat respeknya bagaimana nih. Lagi kurang itu, Pak. Kurang bagus, Pak. Oke, berarti kamu anggap nggak siap, ya. Rahel atau Lilis duluan ini, silakan. Ini kalau di share screen langsung nggak Pak? Suaranya nanti bakal masuk. Kamu share sound. Nah, saya setting dulu ya, share sound. Jadi soundnya, oke, sudah. Oke, silakan coba share Rahel dulu ya, silakan. Share sound, ada tuh soundnya itu dicentang. Ya Pak. Jadi nanti ada suaranya juga itu. Nah, mantap. Apa nama YouTube-nya? Kasih tahu teman-teman dong. Oke, pertama-tama kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Siapkan dulu datanya. Di sini sudah dibuat 20 data tentang siswa. Lalu kita masuk ke SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Kita ketik di variable view-nya dulu sejumlah siswanya. For number 5. Kualitasnya digedein. Hello. Kualitasnya digedein. Kualitinya coba. Coba di atasnya 480 ada nggak? Oh, paling tinggi ya? Nggak ada, Pak. Paling tinggi ya, sudah. Lanjut. Number 7, number 8, number 9, number 10, number 11, number 12, number 13, number 14, number 15, number 16, number 17, number 18, number 19, number 20. Dan yang terakhir, skor akhir. Di sini saya tetap memakai desimal 2 dan saya tidak menghilangkan desimalnya. Lalu copy datanya di paste di data view. Sudah muncul seperti ini, lalu kita ke analyze, correlate and bivariate, Ctrl A, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul correlation-nya. Untuk penilaiannya 0,9 sampai 1 itu sangat baik, 0,7 sampai 0,9 itu baik, 0,4 sampai 0,7 itu sedang, 0,2 sampai 0,4 rendah, dan yang terakhir 0 sampai 0,2 itu sangat rendah. Kita bisa melihat perhitungannya dari sini. Untuk nomor 1 itu 313, 0,313 itu rendah. Yang nomor 2 itu sangat rendah, nomor 3 sangat rendah,
Nomor 4 itu rendah. Nomor 5 itu rendah. Nomor 6 itu sedang. Nomor 7 itu sedang. Nomor 8 itu sedang. Nomor 9 sangat rendah. Nomor 10 itu sedang. Lalu kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini nomor 11 ini 0,520 itu sedang, 0,625 itu sedang, 0,694 itu sedang, 0,144 itu sangat rendah. Ini juga sangat rendah, ini juga sangat rendah. 0,420 itu sedang. Ini juga sangat rendah karena ada minnya. Ini sedang. Dan ini juga rendah. Jadi setelah kita melihat hasil ini, lalu kita kembali ke sini, SPSS-nya. Kita hapus nomornya. Nomor 1 itu rendah, nomor 2 sangat rendah, nomor 3 sangat rendah, nomor 4 rendah, nomor 5 rendah. Jadi kita hapus nomor 1, 2, 3, 4, dan nomor 5. Nomor 6 itu sedang, 7 itu sedang, 8 itu sedang, dan nomor 9 sangat rendah. Berarti kita hapus nomor 9. Lalu nomor 10 itu sedang, nomor 11 itu sedang, 12 sedang, 13 sedang, 14 itu sangat rendah, jadi kita hapus. 15, 16 juga kita hapus karena sangat rendah. Nomor 17 itu sedang, nomor 18 itu sangat rendah. Dan nomor 19 itu sedang, nomor 20 itu sedang. Jadi kita punya tersisa 10 nomor saja. Lalu kita kembali ke data view, kita akan menguji reliabilitas. Kembali ke analyze, lalu scale, reliability analysis. Kemudian Ctrl A. Perhatikan di sini statistik, lalu kita centang item dan scale-nya, lalu continue, terus oke. Nah, di sini muncul N-nya 20. Pak, salah ya Pak? Iya, harusnya tadi skor totalnya enggak, ya kan? Kalau reliabilitas itu enggak pakai skor total, harusnya. Itu hasilnya 0,7, itu sebenarnya itu 0,9, mungkin ya di atasnya itu mungkin. Tapi overall oke lah gitu ya. Tapi tetap tadi ada detail yang kurang tadi, salah di situ, kurang tepat. Terpindah semua tadi, harusnya skor totalnya tidak. Kayak si siapa tadi itu? Mutiara tadi ya, harusnya nggak dipakai skor totalnya gitu. Sip. Oke, saya apresiasi kamu bahkan sudah kamu masukkan YouTube. Silakan ditampilin, barangkali teman-teman kamu promosi ke teman-teman biar segera 1000 subscriber ya kan, promosikan aja. Iya dong, biar 1000 itu kan pasti tujuannya 1000 subscriber nanti. Silakan dia teman-teman ya, tuh namanya tuh Rahel Firsta. Nah silakan di subscribe biar segera menuju 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu kan. Oke, thank you Rahel. Saya apresiasi atas jerih payahnya ya. Silakan stop share. Sip Rahel. Nah, yang lain juga kayak gitu bisa ya, bisa seperti itu, menunjukkan effort yang berbeda dari teman-temannya gitu kalau memang tidak memungkinkan atau tidak ada waktu untuk praktek seperti ini. Karena ini hari ini memang khusus saya kasih waktu untuk praktek lanjutan bagi yang belum ngambil nilai gitu.
ya. Baru nanti kita masuk materi berikutnya gitu. Ya. Oke, sudah. Siapa tadi selanjutnya? Nurahmi ya? Nurahmi enggak ya? Si Lilis, Pak. Lilis. Silakan Lilis tampilkan terakhir mungkin ya. Atau Lilis sama Cynthia nanti ya. Cynthia Rizky belum juga ya? Cynthia Rizky Tantia kemarin baru satu ya? Sudah, Pak, kemarin. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Lilis, silakan Lilis. Lilis tampilkan datanya baik Excel ataupun SPSS-nya. Saya langsung ke daya pembeda aja ya, Pak. Oh, ini kisahnya sudah Kak? Sudah validitas? Sudah, Pak. Kenapa kamu daya pembeda kamu paling menguasai itu Kak? Lebih hafal aja, Pak. Lebih apa? Lebih hafal. Ya sudah, kesukaran sama daya pembeda 2 ya. Ayo silakan. Wow. Ya, kesukaran sama daya pembeda. Daya pembeda dulu kalau memang kamu hafal daya pembeda, silakan. Nah, jadi pertama kita ke analyze, lalu ke scale, baru reliability analyze, Ctrl A, baru pindah ke kanan, yang skor totalnya pindah ke kiri, lalu modelnya apa, baru kita ke statistik, baru centang item scale if item deleted. Oke. Terus habis itu continue, baru oke. Baru kita ke item total statistik. Mana belum muncul? Ganti ya, share output ganti. Baru kita pakai yang corrected item. Jadi yang nomor 4 0,513 itu termasuk ke cukup. Daya pembedanya masa 0,5 itu cukup? Lain. Baik. Terus baik, Pak. Ya, lanjut. Ini yang nomor 5 0,584 itu baik. Lalu 0,584 juga baik. Selanjutnya 0,782 itu juga baik. Itu sangat baik. Selanjutnya 0,329 itu cukup. Selanjutnya 0,884 itu sangat baik. Selanjutnya 0,599 itu baik. Selanjutnya 0,782 itu sangat baik. Oke, berarti bisa dipakai semua ya? Ya. Oke, sip. Oke, kembali ke tadi data view. Sekarang indeks kesukaran terakhir. Ayo. Kamu sampai buka catatan nggak? Iya, Pak. Buka, Pak. Ya. Sebentar ya, Pak. Nanti kalau sempat waktunya, saya sekalian ini aja ya, materi berikutnya ya. Biar enak gitu ya. Karena takut minggu depan itu nggak sempat, karena ada rapat jam 10 saya minggu depan itu. Jadi langsung materi nanti kalau sempat ya. Masih ada waktu sebelum zuhur. Bisa aku matiin biar kamu bisa buka. Ayo, Lilis. Aku tidak mengerti, makanya aku lulus. Lupa lagi, Pak. Bentar ya, Pak. Kenapa delay ya? Nge-lag. Oke, coba indeks kesukaan soal.
Indeks kesukaran kita ke analyze. Oke. Baru ke deskriptif statistik. Baru ke frekuensis. Lalu kontrol A, pindah ke kanan. Belum pindah tuh? Nih. Terus Kecuali itu, skor totalnya enggak. Kecuali skor totalnya pindah ke kiri. Habis itu ke statistik. Oke. Baru centang mean. Oke. Continue. Oke. Nah. Baru oke. Yes. Oke, tunjukkan hasilnya. Pas di sini saya lupa, Pak. Coba mana hasilnya? Coba. Outputnya mana? Tunjukkan outputnya. Ya. Ini, Pak. Nah, itu. Tadi frekuensis. Frekuensis ke bawah. Nah, lihat yang loh kok anu ya 1 koma ya? Ini sama kasusnya kayak siapa kemarin tuh ya? Nilainya 1 koma itu tuh. Lihat yang mean tuh min ya. Tuh 1,5, 1,9, 1,9 gitu ya. Harusnya nggak di atas 1 gitu ya. Harusnya indeks kesukaran tuh maksimal nilainya skornya 1. Saya nggak tahu ini salahnya di mana. Apakah di datanya itu harus 1010 ataukah nggak boleh gitu ya. Gitu. Jadi sama kayak kasusnya siapa yang minggu lalu begitu juga itu ya. Kayak punya saya, Pak. Siapa? Kayak punya saya. Nah, itu. Kemarin. Harusnya kesukaran tuh maksimal 1 ya. 1 itu terlalu mudah gitu. Ini kok di atas 1 semua nih, sama nih ini. Ya. Berarti terlalu mudah gitu kan. Gitu. Oke, cukup sudah. Hah? Iya, oke, Pak. Nanti kita analisis lebih lanjut. Ini kesalahannya di mana ya? Kemarin siapa? Cynthia Rizky juga begitu kah? Kemarin 2020 gitu atau berapa datanya? Sama, Pak, kayak Lilis gitu. Enggak, maksudnya benar itu skornya 2 atau 1? Benar 2. Benar 2. Lilis juga gitu. Lilis juga gitu ya tadi ya? Iya, Pak. Ya sudah, coba nanti diuji coba lagi di otak-atik habis ini coba menggunakan 1 ya, 1010. Kalau memang ada perubahan, oh berarti ngaruh itu ternyata gitu ya. Benar itu ternyata harus 1, tidak harus 2 gitu. Coba aja dulu ya, dicoba saja gitu. Ya. Oke, thank you. Thank you semuanya hari ini yang sudah melakukan penilaian sehingga sudah saya data di sini yang sudah ya dari Sherin, Laila, Cynthia, Estri, Arifa, Rasmiatun, Rizky, Dewi, Mutiara, Rahel sama Lilis ya. Yang lainnya silakan menyusul, saya nggak tahu kapan gitu ya. Apakah pakai video atau bagaimana gitu ya. Pinjam laptop temannya bisa, kerja kelompok boleh gitu ya. Jadi enggak apa-apa kalian ya saling berkunjung silaturahim gitu kan, atau kerjaan di kampus boleh juga gitu kan di perpus. Nah nginstal dulu ya gitu, atau janjian sama temennya ngerjain di mana gitu silahkan gitu ya. Oke, mumpung sempat hari ini saya akan sampaikan materi berikutnya ya, yakni uji normalitas dan homogenitas gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan materi itu, bahwasannya langkah selanjutnya gitu ya. Langkah selanjutnya setelah kita punya instrumen tes tadi gitu ya.
kita sudah punya instrumen tes yang valid, yang reliable, yang daya pembedanya baik atau cukup, yang indeks kesukarannya sudah memenuhi perbandingan yang ideal gitu ya. Sangat yang sukaranya berapa, yang mudahnya berapa, yang sedangnya berapa, itu perbandingannya ideal. Lalu soal itu diapain? Nah, soal itu tentunya kita berikan ke siswa kita. Ya. Soal itu kita berikan ke siswa kita. Tadi kayak si kawan-kawan yang sudah membagikan atau share screen datanya tadi, ada yang 17 soal yang valid, ada yang 7 soal, ada yang 8 soal. Nah, soal itu kemudian dibagikan ke siswa. Oke, ini soal sudah siap nih, gitu kan. Soal sudah siap, kita bagi ke siswa, siswa ngerjain. Ya kan? Siswa sudah ngerjain, terus tugas guru ngapain? Ngasih nilai, ya. Tugas kita sebagai guru bahasa Indonesia dalam hal ini itu ngasih nilai, gitu, ya, ngasih nilai. Kemudian dari nilai itu kita inginkan data yang dalam hal ini data yang normal, gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya uji normalitas. Data normal itu bagaimana? Nah, uji normalitas itu jadi uji untuk memenuhi asumsi atau anggapan kita terhadap kenormalan dalam analisis data dalam dunia statistik, gitu ya. Dalam nanti kalau kalian penelitian kuantitatif, gitu ya, di semester 5 nanti, itu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Jadi bahasa sederhananya kalian perlu data atau nilai siswa tadi yang kalian kumpulkan itu untuk memenuhi asumsi kenormalan, gitu ya. Nah, supaya kita mengetahui apakah data yang kita peroleh itu berdistribusi normal atau tidak, gitu ya. Ntar, saya siapin papan tulis dulu ya. Ntar. Saya lupa papan tulisnya. Ntar, saya siapin dulu. Saya lupa papan tulisnya tadi. Ini lagi ngambil papan tulisnya. Nah. Oke. Jadi maksudnya uji normalitas itu kelihatan papan tulisnya ini? Kelihatan? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi maksudnya uji normalitas itu gini, data yang kalian dapatkan dari siswa kalian, siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi apapun itu, data yang berdistribusi normal, ya, bentuknya itu lonceng, gitu ya. Jadi ini ada, saya punya data begini, data itu begini, ini kurva normal. Nah, ya, ini kurva normal namanya, ya, normal, kurva normal. Yang bagian sini adalah sangat jenius, gitu ya, atau sangat pintar. Yang di sini sangat kurang, atau ya ini ya pokoknya kemampuannya kurang, gitu, sangat kurang. Nah, ini yang paling banyak, ya, manusia normal pada umumnya, gitu. Jadi gitu. Jadi misalnya dalam satu kelas itu kondisi normal itu maksudnya adalah misalnya ada 40 siswa. Nah, biasanya 40 siswa itu yang pintar itu kan nggak begitu banyak, gitu ya. Itu kondisi normal. Tapi kalau misalnya, Pak, satu kelas itu pintar semua, gitu kan. Wah, itu bias. Nanti kalian penelitiannya bias. Nanti kalian mendapatkan datanya bias. Pasti cenderung, ya sudah, hasilnya pasti baik sekali, gitu kan. Tapi dalam hal ini kita asumsikan data itu berdistribusi normal, kondisi siswa kita itu ya sedang-sedang saja, gitu ya. Yang pintar tidak begitu banyak, yang kurang juga tidak begitu banyak. Yang banyak itu yang sedang-sedang, gitu ya. Yang sedang-sedang. Jadi guru itu kan lebih mudah menghafal atau mendapatkan data yang sedang-sedang, gitu ya. Yang inginnya seperti itu. Nggak terlalu ini juga, nggak terlalu banyak yang kurang, nggak terlalu banyak yang bagus, gitu. Jadi yang normal, gitu. Nah, maksudnya uji normalitas itu seperti itu. Nah, uji normalitas yang biasa dipakai itu nanti namanya adalah uji Shapiro-Wilk, sama atau ya
uji. Namanya ini susah nih. Kolmogorov Smirnov. Nah. Ya. Mbak, gimana rumusnya? Gampang. Di SPSS gampang kok ya. Nanti kita coba ya. Nah, jadi data itu sudah kita dapatkan dari siswa, kita sudah mengoreksi, nanti kita dapat data, baru kita lakukan uji normalitas, gitu ya. Jadi data yang berdistribusi normal itu data yang memusat pada nilai rata-rata di sini nih. Nah, pada median atau pada umumnya median itu kan nilai tengah ini. Sini. Nah, gitu ya. Sorry. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara ngerjainnya? Saya akan coba tunjukkan ininya, SPSS-nya. Silakan disiapkan catatan kalian ya. Siapkan apa namanya itu? Catatan kalian. Jadi ini misal saya kasih nama nilai gitu ya. Nilai jangan spasi ya, sorry. Nilai ulangan. Nah. Oke. Desimalnya kita nggak usah. Oke, dah gini aja. Satu aja gitu ya, nilai ulangan aja. Diingat-ingat ya, kita bikin data variable view-nya tuh nilai ulangan aja. Kemudian data view-nya di sini, nah kan nilai ulangan. Nah, kita coba nggak usah banyak-banyak ya, kita bikin 10 aja misalnya. Misalnya nilainya, misalnya S3, nilai bahasa Indonesia ya, nilai di kelas kalian. S3 nilainya 58. Ya kan? Mutiara 55. Terus Cynthia 70. Joseph 40. Ada yang tinggi si Rahel 80. Ini misal loh ya, ini misal. Terus si siapa lagi nih nama-namanya ini? Dewi Kintansari 75. Rizky Tantia 78. Lilis 65. Siapa lagi? Siapa yang belum? Arifah 69. Rasmiatun 70. Nah, misal nilainya begitu ya. Misal ada 10 nilai. 10 nilai maksudnya 10 apa namanya itu? 10 siswa. 10 siswa berarti 10 nilai kita dapatkan gitu ya. Nah, terus ngapain langkah-langkahnya? Diingat-ingat, dicatat nih ya langkah-langkahnya. Yang pertama kita analyze lagi ya, selalu analyze ya. Kita analyze. Ingat-ingat ini analyze, kemudian deskriptif statistik. Ya. Kemudian kita pilih jangan frekuensis, kalau frekuensis yang kemarin itu ya. Frekuensis itu kemarin apa namanya itu? Kesukaran gitu ya. Nah, kita pilih deskriptif statistik lalu explore. Nih, explore. Ya. Kita pilih explore. Nah. Lalu, nah ini dia. Ya. Lalu nilai ulangan ini kita pindahkan ke sini. Kan ini ada 3 nih. Kelihatan ini tampilannya? Halo, perhatian. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kita pindah ke dependent list atau ya variable dependent list, kita pindah ke sini. Di sini ya. Nih. Nah, ya, kita pindah ke sini. Kemudian kita pilih plots ya, kita pilih plots. Nih ya. Jadi ada 4 sini ya. Kita pilih plots ya. Kita pilih plots, kita pilih ini sudah biarin aja, kemudian kita pilih normally. Nah, ya kita pilih normally plots. Pak, maksudnya plot itu apa? Plot itu maksudnya kurva ya. Plot itu kurva. Bahasa Inggrisnya kurva ya. Plot. Kemudian kita pilih continue ya, continue. Kemudian apa lagi ya? Bot, ininya bot, tetap aja displaynya bot. Ya, ini nggak usah diubah-ubah, biarin aja. Lalu oke. Tampil? Halo, tampil? Pak. Tampil, oke.
Ya, tampilnya. Explore. Nah, case, proses, deskriptif. Nah, deskriptif itu ini, oh, Mean itu rata-rata, oh, rata-rata kelasnya itu 66. Oh, nilai tengahnya atau mediannya 69. Ini pasti SMP sudah pernah belajar kalian ya. Oh, standar deviasinya 12. Oh, nilai minimumnya 40. Nilai maksimumnya 80. Ini pelajaran SMP. Tapi kita nggak lihat ini. Ya, kita nggak lihat ini. Kita lihat bawahnya. Kita lihat yang nih. Saya tandai ya, saya tandai dulu. Annotate dulu ya. Kita lihat yang ini nih. Nih. Ya, SIG ya. Ini kayak SIG. Ya. Jadi, kalau ditanya, Pak, kriterianya bagaimana? Kan kemarin-kemarin ada kriteria tuh 4, kemarin ada kriteria. Nah, ini juga sama. Kriteria data kita itu distribusi normal atau tidak jika, nah ya, normal ya, data normal jika nilai ini atau p-value ya, p-value atau simpelnya sig gitu aja, jika sig itu lebih dari 0,05. Nih, diingat-ingat nih. Data normal jika sig-nya lebih dari 0,05. Udah ngeliat ini aja, ngeliat satu aja gitu. Yang lain ini pelengkap aja gitu, pelengkap. Rata-rata kelas, nilai minimum, nah lengkap kan dapat datanya kan. Jadi kalau nanti kalian misalnya laporan nilai ulangan atau bikin rapot, gampang. Oh, rata-rata kelasnya sekian. Oh, nilai minimumnya sekian. Maksimumnya sekian. Nah, itu pelengkap gitu ya. Tapi kalau lihat apakah data itu normal? Lihatnya di sig ya, sig-nya di sini nih. Nah, nilai sig berapa ini? 0,2. 0,2 apakah lebih besar dari 0,05? Ayo. Coba saya tanya kalian. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Nah, karena lebih besar berarti ini normal. Gitu. Ya, normal gitu. 0,2 lebih besar dari 0,05. Nah, gitu. Sudah gitu aja, normalitas. Selesai. Itu, ya. Cuma satu itu aja gitu ya, cuma satu. Jadi ini memang tindak lanjut dari yang 4 kemarin itu. Kalau data kita sudah siap instrumen tes, kita kasih ke siswa, kita sudah ngoreksi, kita rekap. Nah, baru rekapannya itu datanya itu distribusi normal atau tidak sih? Nah, gitu aja. Gimana? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Saya clear sudah ini. Ya, jadi cukup lihat sig gitu. Ya. Oke. Kelihatan kan ini tadi sig-nya ya? Kelihatan kan? 0,2 ini kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini makanya tadi saya bilang bisa Kolmogorov-Smirnov nih atau Shapiro-Wilk. Ini sama aja kan nih. Maka yang mana nih sig-nya silakan aja gitu. Ini tampil 2 dia gitu, tampil 2. Gitu ya. Tapi biasanya anak-anak banyak yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Kita makanya yang ini aja yang dasar gitu ya, yang enak gitu ya. Oke. Itu yang pertama, yang kedua. Misal nih. Ini tambahan aja nih. Ini saya stop dulu. Misal gini. Ini saya clear ya. Misal gini, misal siapa ya di sini yang di bawah saya ini Estrelian. Misal Estrelian ngajar bahasa Indonesia kelas misal ya. Misal Estri ngajar Bu Estri ya, Bu Estri ngajar kelas 7A dan kelas 7B. Gitu kan? Atau bahkan kelas 7C misalnya, gitu ya, kelas 7C. Nah, kemudian dapat nih, sudah tadi datanya normal, gitu kan, datanya normal, gitu kan, normal. Gitu. Dengan dikasih soal yang sama, pastinya ya, soal yang sama, ya, soal sama persis ya, soal yang kemarin sudah lolos 4 uji tadi, gitu.
Nah, kemudian ditanya sama guru lain. Kelas 7A sama 7B itu sama nggak kemampuannya gitu kan? Misalnya rata-rata kelas ya, kita ya. Rata-rata kelas misalnya 7A itu berapa? Misalnya rata-rata kelas ya. 7A itu misalnya 71. 7B itu 75. Ini tuh yang dekat ya misalnya, yang agak jauh misalnya 78. Gitu. Tanya tuh, rata-rata kelas, kemampuannya itu sama nggak sih 7A sama 7B gitu kan? Oh beda, tinggian 7B, karena rata-ratanya lebih tinggi. Tapi paling tinggi 7C rata-ratanya. Tapi pertanyaannya adalah kelas ini, ketiga kelas ini, ya, ketiga kelas ini apakah sama gitu ya? Sama itu kan bahasa sehari-hari kita. Tapi dalam bahasa statistik itu kita bicaranya apakah kelas itu homogen. Nah, homo itu kan artinya sama. Ya kan? Homo itu artinya sama. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan kalian ada itu belajar homonim, homofon. Nah, homo itu sama gitu kan. Homogen, menurut kalian gimana? Menurut Bu Estri gimana? Rata-rata 71, 75, 78. Sama atau tidak itu? Gimana? Kelihatannya nggak sama gitu ya. Kelihatannya nggak sama. 71 sama 75 itu rata-rata kelasnya gitu kan. Tapi dalam statistik, hal itu belum tentu gitu ya. Bisa jadi meskipun rata-rata kelasnya berbeda, namun bisa jadi kondisi kelas itu homogen. Bisa jadi gitu. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya by data. Data dari mana? Ya data hasil belajar tadi. Ya, kita dapat 2 kelas tadi misalnya gitu ya. Dengan apa? Uji statistik gitu. Jadi membuktikan dengan uji statistik. Tidak hanya kita asal jeplak gitu, asal ngomong, tapi by data gitu. Misal tadi Bu Estri di kelas 7A ya. 7A itu ngajar menggunakan misalnya model. Oh ya, by the way, kalian sudah belajar mengenai model-model pembelajaran? Di mata kuliah sebelumnya barangkali dikenalkan itu? Belum? Belum tahu model pembelajaran? Belum? Sudah, nggak usah model deh. Media aja. Misalnya Bu Estri ngajar di 7A, dia menggunakan media PPT dan video. Ya. Ini media pembelajaran ya, ini sudah saya ajarin. Awas memang kalau bilang belum. 7B, Estri ngajar menggunakan media presentasi Prezi. Pakai Prezi. 7C, pakai apa lagi ya? Pakai Powtoon. Nah, misalnya pakai Powtoon. Hasilnya ini, 71, 75, 78. Pertanyaannya, mana sih yang lebih efektif gitu kan? Nah, kalau ada pertanyaan gitu, mana yang efektif dari 3 media tadi, ngujinya ya dengan statistik juga. Ngujinya ya tadi itu, uji berikutnya, yakni kita harus mengetahui atau mendapatkan kelas itu harus yang setara atau sama, atau bahasanya itu homogen. Jangan sampai kita menggunakan media berbeda namun kelas itu nggak sama gitu. Misalnya, Pak, kelas 7A ini kelas yang paling pintar. Ya tentu hasilnya paling tinggi. Gitu. Bagaimana meyakini bahwa data itu berdistribusi normal dan kelas itu sama? Gitu. Ya. Kelas A, kelas B, kelas C harus sama, homogen. Nah, caranya adalah uji homogenitas namanya. Ini saya tunjukkan habis ini. Uji homogenitas. Yes. Uji homogenitas, saya akan tunjukkan. Ini sudah dicatat atau screenshot? Sudah? Sudah ya. Nah, jadi untuk mengetahui ketiga kelas ini
kemampuannya sama, kemampuan awalnya sama, kita menggunakan uji namanya homogenitas. Ya, kelas itu sama atau setara atau kemampuannya sama gitu ya, meskipun dengan media pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan SPSS-nya. Ya. Kita lanjutkan yang tadi aja ya. Datain aja ya. Ini tadi misalnya ini apa ya? Tadi apa namanya itu? Media ya tadi ya, media. Sorry. Media apa tadi? PPT. Ya. Sama ini media PPT semua ya. Ya, media PPT. Pokoknya ini media PPT semua. Nah, yang bawah sini ini media apa tadi itu? Prezi ya, menggunakan Prezi. Nah, jadi kita bikinnya di sini. Oh, udah cukup ya? Prezi gitu aja ya. Prezi. Nah, jadi kelas 7A itu ada 10, kelas 7B 10 juga ya. Ini kita misalkan aja nilainya sembarang aja. 80, 81, 46, 46, Valentino Rossi, 67, 69, 79, 75, 82, berapa lagi? 86, 77. Nah, ada 20 ya. Jadi dalam hal ini misalnya kelas A dan kelas B aja ya. Ini samain aja ya. Jadi ini sama semuanya ya. Nanti bikin aja rapi kalian ya. Ini saya tutorial singkat aja ya, supaya minggu depan kalian ada bahan untuk belajar ya. Minggu depan takutnya nggak sempat karena ada rapat minggu depan. Nah, ini ya. Jadi ini sampai 10 ya, sampai sini ya. Media PPT sampai sini. Sorry. Ya. Nah, nanti bikin aja lebih rapi ya. Entah itu 20 atau berapa silakan aja ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lupa ya tadi ya. Ini masih var ya. Ini masih var ya. Lupa. Sorry. Di variable view ya. Di variable view kita bikin ini nilai ulangan, ini grup ya atau apa ya? Kelompok media ya. Kelompok media. Nah, gitu aja deh. Kemudian itu kita pilih numerik ya, numerik. Oh, sorry. Kenapa ini kok ada banyak ini? Banyak sih. 2 aja ya, 2 kolom aja gitu ya. Kalau media ini oh, nggak bisa ya. Sorry, bukan numerik ya. String ya, tulisan ya. Tulisan itu oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ya. Oke, gini aja sudah. Kalian nanti bikin data di Excel ya. Ini tetap apa namanya itu numerik ya, data numerik. Berarti di sini misalnya media 1 ya, media 1. Oh iya gitu aja, numerik ya namanya. Ini media 2. Sorry. Biar enak aja. Ya, media 2 itu tadi Prezi, media 1 itu PPT ya. Sorry, saya ralat di sini. Kalian bisa paham ya? Bisa paham ya? Jadi bikin aja nanti bikin tabel sendiri di Excel misalnya. Oh, media 1 itu maksudnya PPT, media 2 itu maksudnya Prezi tadi gitu ya. Kemudian tapi di sini bisa diganti tuh nih yang label ini ya. Jadi misalnya labelnya itu apa namanya? Value-nya ya, value-nya itu kita pilih misalnya satu itu PPT, 2 itu Prezi. Nah, gitu aja sudah. Add. Nah,
Ya. Gitu aja. Jadi ini keterangan aja ya. Keterangan aja di sini ya, PPT sama Prezi gitu aja ya. Keterangan, kemudian ininya nominal ya, pasti nominal. Sorry. Oke. Nah, kalau sudah kita kembali ke data view. Intinya kita pahamin aja deh tadi ya, paham. Kita menetapkan itu aja ya, menetapkan 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa gitu. Terserah juga misalnya tadi Pak, kalau lain media boleh nggak misalnya pembelajaran pakai model atau metode, boleh gitu ya. Model Jigsaw, model NHT, model TGT, model Discovery Learning, apalagi model tuh. Ada banyak ya, model tari bambu, dan seterusnya gitu ya. SFAE gitu ya, TPS dan seterusnya. Ya, jadi ini silakan aja mau kelompok media atau kelompok model atau metode, silakan aja. Nah, kemudian kalau sudah ini ada 2 kelas atau 3 kelas tadi silakan dibikin. Kalau misalnya mau 3 kelas di sini, ini media 3 silakan aja ya. Kalian belajar sendiri itu nanti tutorial, kemudian tutorialkan ke saya sebagai nilai praktikum. Nah, jadi ini kita 2 aja ya. Kemudian kuncinya di sini, analyze juga sama, analyze ya. Kemudian kita pilih compare ya, compare. Kenapa compare? Karena membandingkan, kita membandingkan 2 kelas. Jadi kita pilih compare means. Compare means, kemudian kita pilih one way ANOVA. Nah. Ya. Lalu 2 ini kita masukkan ke dependent list. Sorry. 2 nilai ulangan dependent. Kelompok itu ke faktor ya, ke faktor. Nah, gitu ya. Jadi satunya di nilai ulangan itu di atas, ini faktor gitu ya. Faktor. Ntar dulu ya. Saya takutnya ini nanti gagal, Jadi gini, kita bikin aja dulu ya semuanya. Takutnya nanti nggak ada datanya nanti. Oke, kita ini eksperimen aja dulu. Takutnya ya. Takutnya nggak harus diisi takutnya. Oke, analyze, saya ulangi ya. Ini kita lengkapi dulu, analyze, kemudian apa tadi? Compare. Kemudian one way ANOVA. Kita pindah ke sini, ini ke sini ya. Kalau sudah kita pilih option. Kemudian kita centang. Kita mau apa tadi? Uji homogenitas. Di sini tulisannya homogeneity of variance test. Homogeneity. Nih, dicentang yang ini. Ya, homogeneity. Kemudian kita continue, kemudian kita oke. Nah, ini ya tampilannya. Kita tunggu. Wah, ini ada kurvanya ya tadi ya. Ini yang tadi nih, kurva normalnya. Nah, ini dia. Ya. Pak, lihat yang mana, Pak? Sama kayak tadi. Kita lihat yang sig. Ya. Signifikan, ya. Sig itu signifikan. Ya, jadi data kita atau kelas itu homogen, ya, homogen atau sama gitu ya, di bahasa sehari-hari kita. Homogen, kelas itu setara, ya, kemampuannya setara jika sig lebih dari 0,05, sama kayak tadi itu. Ya, sama kayak tadi, jadi gampang ya. Untuk praktikum berikutnya sampel aja lah, ini gampang ya. 2 hal ini gampang. Jadi cukup melihat jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka kelas itu sama. Nah, gitu. Jadi kita ngomongnya by data, nggak bisa ngomong, kelas ini kemampuannya sama nih. Kelas A, kelas B, kelas pagi, kelas malam, kemampuannya sama. Nggak bisa. Ya, secara praktisnya iya sih, kita ngomong begitu. Tapi by data harus begini, statistik gitu kan. Nah, ini berapa nilainya nih? 0,75. Apakah lebih besar dari 0,05? Iya, Pak. Yes, oke. Berarti kelas 7A yang diajar oleh Bu Estri menggunakan media PPT dengan kelas 7B yang diajar dengan media Prezi tadi, ternyata kelas itu setara atau kelas itu homogen. Gitu.
Sehingga kalau kelas itu sama, berarti bisa dilakukan berikutnya, melakukan uji-uji berikutnya gitu. Untuk mengetahui misalnya efektif mana sih antara PPT dengan PPT biasa atau PPT dengan video dengan Prezi gitu. Efektif mana sih? Nah, itu bisa. Kalau nanti kalian penelitian kuantitatif gitu ya. Cuman ini pengantar sedikit aja gitu. Kalau kalian nanti penelitian kuantitatif gitu. Di semester 5 nanti, semester depan. Kalau dosen pengampunya masih saya gitu ya. Kalau enggak ya sudah. Gitu. Jadi apa namanya? 2 uji ini juga penting dilakukan setelah kita memberikan tes ke siswa yang kita uji tadi. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Gampang ya? Gampang nggak? Gampang banget nih, seriusan. Gampang ya? Cukup lihat ini aja nih, sik. Sudah gitu aja. Nggak kayak kemarin gitu kan yang banyak ngelihat, oh ngelihat ini satu persatu. Kok ini cukup satu aja. Sik, selesai sudah. Sik lebih dari 0,05. Kelar. Udah. Gitu aja. Oke? Bisa dipahami? Hello, anybody? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, oke. Pak. Oke, sip. Ya sudah, cukup itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah dicatat, ini juga saya rekam, nanti saya masukin di YouTube. Silakan kalau memang mau belajar lagi, ya. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, gitu ya. Jadi minggu depan kalian ada bahan untuk latihan di rumah, gitu ya. Melanjutkan data yang tadi, gitu ya. Halo, siapa tuh? Suaranya siapa itu? Ya, melanjutkan data yang sudah ada, tapi kalian bikin 2 kelas gitu ya. Misal tadi mengajar kalian megang 2 kelas gitu. Kalau sudah jadi guru nanti megang 2 kelas atau 3 kelas, bikin kayak gitu. Silakan bereksperimen, Pak 2 kelas berjajar begitu atau 3 kelas dibikin 1 lagi, silahkan gitu ya. Silahkan dibikin sebagai bahan kalian belajar mandiri minggu depan gitu ya. Takutnya saya nggak bisa ngajar gitu karena tadi itu ya ada rapat saya gitu ya. Takutnya seperti itu. Oke, cukup ya, itu saja. Cukup? Pak, cukup. Oke, Pak. Ya, mana Lilis itu tuh menghilang dia tuh cuma sofa doang itu. Mana Lilis tuh? Kita blacklist aja tuh Lilis ini. Oke, cukup sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa apa? Ada pertanyaan kah? Lilis lagi di WC. Iya. Oke. Ya sudah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian otak-atik sendiri lagi di rumah, mainkan angka-angkanya tadi, dikembangkan lagi ya. Kemudian tumbuhkan juga rasa ingin tahu atau kuriositas kalian. Biar nantinya ketika menjadi guru, kalian benar-benar menjadi guru yang ideal. Wes, mantap. Lulusan FKIP Uniba menjadi guru yang ideal, guru yang dibutuhkan dan mengubah pola pikir atau old mind ya, pola pikir orang-orang sebelumnya. Jadi kalian akan menjadi raja atau ratu di lingkungan kerja kalian nantinya. Gimana? Keren nggak? Oke, cukup. Amin, sip. Gitu dong, diaminkan lah ya. Aminkan, sip. Oke, cukup sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan tadinya ya. Juga jika ada salah kata atau ucapan saya menyinggung kalian gitu ya. Cukup, sekian kuliah kita pada siang hari ini. Sampai ketemu besok di mata kuliah media pembelajaran serta praktikum berikutnya kalian belajar aja mandiri 2 uji tadi ya. Adapun yang belum mengambil nilai praktikum, silakan tunjukkan effort kalian yang belum mengambil itu untuk entah itu japri saya atau kirim video atau bagaimana, terserah kalian, sudah kreatifan kalian ya, kreativitas kalian seperti itu. Oke, cukup sekian ya. Saya N ya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya N ya. Itu yang masih di toilet biarin aja tuh ya, kita N aja sudah. Oke, cukup.